Terakhir kita telah sampai pada Kazuhiko yang berhasil menguasai bola sebelum bola keluar lapangan. Dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Kazuhiko yang menguasai bola dan di sini nomor 16 Ryuzan bergerak untuk meminta bola, tapi ada Kazama yang terus mengcovernya. Namun yang mengejutkan, Kazuhiko di sini melakukan back pass dan yang dituju adalah Ryosuke yang ternyata berdiri bebas. Dengan jarak yang masih jauh sekitar 40 meter, namun entah mengapa para pemain Seishiki seperti merasakan sebuah tekanan dan hanya dengan 2 sentuhan setelah menguasai bola, Ryosuke pun langsung menembak ke gawang Seishiki. Para pemain Seishiki pun gak menduga kalau Ryosuke itu bakalan menendang dari jarak sejauh itu. Tapi tendangannya emang cantik banget, bahkan Inohara aja gak bisa meraihnya, dan itu menjadi gol pembuka untuk Ryuzan di babak yang pertama. Semua pemain dan para pendukung Ryuzan pun bersorak untuk gol Ryosuke yang luar biasa. Tapi ya Ryosuke meminta untuk rekan-rekannya tidak terlalu berisik karena ini baru permulaan. Setidaknya kita bakalan menang 4-0. Namun Ryosuke yang sombong, Marco kemudian berniat buat membantingnya lagi. Dan BTW nggak cuma sombong ke rekan-rekannya, tapi Ryosuke juga memberikan gestur jari tengah ke pelatih Akiko dan seakan-akan berkata jika keputusan pelatih Akiko yang ingin menggantikan Ryosuke ini salah besar. Pelatih Akiko pun berkata selama Ryosuke bisa mencetak gol dan berguna untuk tim, ia akan menutup mata dengan blunder yang dia buat. Gol Ryosuke memang luar biasa, bahkan Ubukata dan Yuki juga mengakui itu. Namun di sisi lain, pelatih Nazawa seperti masih tidak percaya kalau Seishiki kebobolan. Ia berkata jika para pemain tidak mengendurkan penjagaan dan juga tidak ada yang melakukan blunder. Memang terlihat mustahil ada siswa SMA yang bisa mencetak gol dari jarak 40 meter. Jurnalis pun berharap para pemain Seishiki enggak kena mental. Tapi yang terlihat sih para pemain Seishiki nampak biasa-biasa aja, malahan mereka seperti sudah sangat siap buat memulai pertandingan kembali. Dan bahkan Mitsuki di sini terlihat seperti menirukan tendangan jarak jauh milik Ryosuke. Ryosuke yang melihat itu, ia bertanya apa yang sebenarnya Mitsuki lakukan. Mitsuki pun menjawab kalau dia sedang menirukan gaya bermain sebelumnya. Ryosuke pun di sini terlihat enggak paham karena perkataan Mitsuki yang sulit dipahami. Mitsuki menggunakan istilah-istilah seperti saat mengajari Tsukamoto, ya tentu kalian juga sudah pasti tahu dong. Ryosuke yang melihat tingkah konyol Mitsuki pun berkata lagi apa Mitsuki paham dengan situasinya sekarang. Mitsuki pun seperti bingung dengan perkataan Ryosuke tentang situasi yang ia maksud. Dan Ryosuke bilang lagi kalau tim Mitsuki baru aja kebobolan, bukankah kau adalah kaptennya? Mungkin maksud dari Ryosuke itu kenapa Mitsuki nggak menyemangati rekan-rekannya. Tapi Mitsuki malah kemudian berkata kalau dia mungkin akan berinisiatif untuk meminum air lumpur. Perkataan Mitsuki di sini emang nggak nyambung sama sekali, tapi dia bilang lagi kalau dia sangat terkesan dengan kapten kalian yaitu Kazuhiko Kotao. Ryosuke pun nampak terkejut dengan jawaban Mitsuki dan ia juga berkata lagi apa maksudnya. Namun belum juga Mitsuki menjawab, Ryosuke udah ditarik Marco yang memintanya untuk mundur karena pertandingan akan segera dimulai kembali. Yang kita tahu kalau perkataan Mitsuki emang gak nyambung dan kadang gak masuk akal, tapi saat Marco melirik ke arahnya, Mitsuki terlihat sangat serius. Pertandingan pun dimulai lagi dan bola langsung dioperkan kepada Kimista. Kimista berkata di dalam hatinya kalau nggak apa-apa ini masih babak pertama dan kita harus tetap tenang untuk bisa melewati ini semua. Tapi saat Kimista melihat ke arah Mitsuki, Mitsuki seperti memberikan gestur untuk memberikannya bola. Namun sebenarnya Kimista nggak mau karena emang masih jauh dari gawang. Ia menganggap Mitsuki nggak bisa melakukan apapun di jarak yang masih jauh. Tapi karena Kimista melihat Mitsuki yang terus melompat-lompat, ia pun terpaksa memberikan operan. Mitsuki yang menerima operan dari Kimista, ia pun terlihat melakukan kesalahan saat menerima bola. Ryosuke yang melihat itu pun berkata jika Mitsuki benar-benar terlihat sangat buruk dan itu membuatnya ingin tertawa. Ternyata Ryosuke berniat buat menghadang Mitsuki 1 lawan 1, bahkan para penonton dan Sanagi juga kaget karena Ryosuke memutuskan buat mundur. Mitsuki yang one on one dengan Ryosuke pun bilang jika tetap saja pada akhirnya Seishiki yang bakalan menang dan membuat tim meraih kemenangan itulah satu-satunya yang aku pikirkan.
gerakan. Mitsuki yang one on one dengan Ryosuke, ia pun terlihat mudah melewatinya. Bahkan pelatih Akiko yang melihat itu pun tahu kalau Ryosuke terlalu mudah untuk dilewati. Dan dengan muka yang seperti tidak puas berkata akan mengganti Ryosuke. Namun pelatih Akiko kemudian dihentikan Sanagi yang bilang untuk tunggu sebentar karena Ryuzan masih terlihat aman. Faktanya sih emang setelah Mitsuki berhasil melewati Ryosuke, ia kemudian dihadang Marco dan juga Kazuhiko. Tapi di sini Marco terlihat memberikan gestur untuk Kazuhiko tidak mendekat. Kayaknya sih Marco ini pede bisa menghentikan Mitsuki sendirian. Nah, Mitsuki yang dihadang Marco, ia kemudian menendang bola ke depan dan seperti menantang Marco untuk adu lari. Mitsuki di sini emang cepet banget, bahkan bola yang sedikit lagi akan keluar lapangan ia bisa meraihnya. Tapi yang mengejutkan, Marco bisa mengimbangi kecepatan Mitsuki dan kembali menghadangnya. Nah, di momen ini Mitsuki berniat buat melakukan gerakan saat ia melawan Toin, atau lebih tepatnya saat berhasil melewati Hoshina. Ya, di animenya juga udah ada kok. Tapi sayang banget gerakan Mitsuki bisa dibaca oleh Marco. Mereka berdua pun seperti beradu kekuatan. Para pemain Seishiki pun pede jika soal kekuatan Mitsuki pasti bisa menang. Tapi sayang banget di sini Mitsuki harus kalah, bahkan ia dibuat terbang oleh Marco. Semua orang dan para pemain Seishiki pun terkejut melihat Mitsuki yang dibuat nggak berdaya di hadapan Marco ini. Nah, Marco yang sekarang menguasai bola, ia dihadang oleh Kimista, namun Kimista berhasil dilewati oleh Marco yang melakukan 1-2 dengan Kazuhiko. Marco yang melakukan counter attack, ia kemudian dihadang oleh Hayase. Para jurnalis pun berkata jika Marco bisa lolos dari Hayase itu akan sangat berbahaya. Hayase di sini memang udah berniat buat menghentikan Marco, bahkan dia bilang jika melakukan pelanggaran juga enggak masalah. Hayase pun kemudian membody Marco hingga keluar lapangan. Wasit pun seperti akan meniup peluit tanda pelanggaran, tapi yang mengejutkannya Marco masih tetap berlari dan bisa mempertahankan bola walaupun dia udah keluar lapangan. Marco pun kemudian mengoperkan bola ke tengah, tapi sayang banget sundulan dari pemain Ryuzan masih bisa ditepis oleh Inohara. Atau mau kiper Toin yang melihat itu pun bilang jika alasan Toin kalah dari Ryuzan juga karena Marco. Mungkin karena kita menempatkan banyak pemain di lini tengah, karena Ryosuke dan juga Kazuhiko memang sebuah ancaman. Tapi taktik itu tentu tidak akan bisa menghentikan Marco yang berada di bagian sayap. Bahkan menurut Atomu, dari 3 pemain Ryuzan yang paling berbahaya ya udah jelas si Marco ini. Kurusu juga terlihat shock mengetahui ada orang yang bisa mengalahkan Mitsuki dalam hal kekuatan. Bahkan Kazama aja berpikir kalau ini akan menjadi gawat banget. Jika Seishiki terus seperti ini udah jelas pasti kita bakalan kalah. Namun Kazama yang terlihat berpikir, tiba-tiba Oshiba menyundulnya. Kazama pun kaget dan bertanya kalau dia nggak melakukan kesalahan apapun. Namun Oshiba bilang kalau Kazama nggak bakalan bisa membantu, dan Oshiba berniat buat melakukannya. Oshiba pun mundur sembari memanggil Kazama dan juga Mitsuki dan berkata untuk memenangkan pertandingan kali ini. Nah, Ryuzan yang dapat sepak pojok dan di sini Ryosuke yang mengeksekusinya. Pemain Ryuzan pun berhasil menyundul bola, bahkan bola terlihat sudah melewati tangan Inohara. Tapi untungnya masih ada Usui yang berdiri di depan gawang dan berhasil mengclear bola. Namun serangan Ryuzan gak sampai sini aja, bola buangan Usui kemudian berhasil dikuasai oleh Marco. Ya, walaupun Marco kemudian terlihat dikepung Mitsuki dan juga Hayase, tapi ia dengan mudah melewati mereka berdua. Pelatih Akiko pun berkata kalau Marco itu bukan cuma bisa bertahan, bisa dibilang Marco itu lebih condong menyerang. Bahkan akurasinya dalam mengirim umpan silang telah menjadi ciri khas Ryuzan dalam menyerang. Nah, saat pelatih Akiko berkata seperti itu, Marco di sini juga terlihat bisa mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti. Umpan Marco seperti melengkung dan itu membuat Inohara nggak bisa keluar dari gawang. Bola pun mengarah ke Kazuhiko yang bebas karena Usui dan juga Nitobe pergerakannya diblokir oleh para pemain Ryuzan. Bahkan Kazuhiko berkata kalau umpan dan setupnya itu sempurna. Namun tiba-tiba aja ada Oshiba yang berhasil menyundul bola. Kazuhiko dan semua
penonton pun terkejut karena lompatan Oshiba yang begitu tinggi, ditambah lagi Oshiba ini posisinya penyerang. Para pemain Towen dan juga Ichibiyoshi pun memuji Oshiba yang mundur untuk bertahan, tapi secara bersamaan Aiba dan Hoshina bilang kalau itu salah. Mereka berdua berkata kalau Oshiba sudah bukan penyerang lagi. Dia secara sengaja mundur dan merubah posisinya menjadi bertahan. Memang terlihat tiba-tiba Oshiba berubah posisi untuk bertahan, namun pasti ini sudah direncanakan Seishiki untuk menghadapi turnamen nasional. Faktanya memang Obokata dan pelatih Nazawa sudah merencanakan ini. Kita flashback sebentar setelah diadakannya latih tanding antara kelas 3 melawan kelas 2 dan juga kelas 1. Setelah pertandingan, Obokata mengusulkan kepada pelatih Nazawa untuk menaruh Oshiba sebagai pemain bertahan karena Obokata melihat bakat Oshiba dalam bertahan saat latih tanding tadi. Ini memang sangat tiba-tiba, tapi pelatih Nazawa juga sebenarnya mempunyai pemikiran yang sama, apalagi tinggi Oshiba memang sangat ideal untuk melakukan itu. Tapi pelatih Nazawa nggak yakin tentang itu karena jika Oshiba sendiri nggak mau melakukannya itu sangat mustahil. Namun pelatih Nazawa kemudian mengajak Obokata untuk menanyakan pendapat Kimista terlebih dahulu. Nah, saat pelatih Nazawa dan juga Obokata menanyakan kepada Kimista bilang nggak tahu dan menyuruh mereka untuk bertanya langsung kepada Oshiba. Tapi sembari pergi, Kimista berkata nggak mungkin Oshiba dan dirinya akan menjadi anak nakal selamanya. Ya, sepertinya Kimista cukup yakin kalau Oshiba bersedia untuk melakukan itu. Tapi saat Obokata dan pelatih Nazawa menanyakan langsung ke Oshiba berkata kalau dia nggak peduli. Mau dia mempunyai potensi sebagai pemain bertahan apa enggak, Oshiba tetap nggak peduli. Bahkan saat Obokata menjelaskan maksudnya, Oshiba bilang apakah Obokata mau dibikin mati dalam 2 detik. Sebenarnya Oshiba udah tahu kalau Kazama dan juga Mitsuki tidak bisa turun untuk bertahan, dan diantara mereka bertiga harus ada yang berkorban. Tapi Oshiba tetap nggak peduli dengan hal itu. Namun keesokan harinya berbeda, di mana Oshiba memutuskan buat bergabung dengan para pemain bertahan. Ya, walaupun di sini Oshiba tetap sombong seperti biasanya dan juga sambil teriak-teriak. Obokata dan pelatih Nazawa pun lega karena mereka nggak perlu khawatir lagi tentang Oshiba. Kimista juga berkata kalau setiap orang di Seishiki akan bersedia melakukan apapun demi bisa meraih kemenangan. Obokata yang sekarang berada di rumah sakit pun seperti nggak percaya melihat permainan Oshiba yang sekarang. Hanya dengan 1 bulan berlatih, ia bisa sampai di titik ini. Faktanya para penonton pun berkata sejak Oshiba mundur, pertahanan Seishiki menjadi sangat solid. Pelatih Akiko pun bilang kalau dia nggak pernah menduga keputusan Seishiki yang satu ini. Oshiba memang terlihat tangguh dalam bertahan dan seperti biasa dia berteriak dengan keras kalau Ryuzan nggak bakalan bisa mencetak gol lagi. Ryosuke yang mendengar itu pun menunjukkan ekspresi tidak sukanya. Nah, kita lalu flashback kembali saat Oshiba dan Obokata membahas formasi Seishiki. Di sini Obokata menjelaskan kalau Seishiki punya 3 formasi. Formasi biasa yang mereka pakai saat ada Kazama, Oshiba dan Mitsuki di lini depan, mereka menyebutnya dengan formasi pertama. Dan saat Kazama menjadi gelandang serang bersama Kimista, mereka menyebutnya formasi kedua. Sementara saat Oshiba membantu pertahanan, Obokata menyarankan itu disebut formasi ketiga. Tapi di sini Oshiba menolak sebutan itu karena menurutnya nggak keren. Tapi kita balik lagi ke pertandingan, di mana saat Oshiba berhasil menghalau bola untuk ketiga kalinya, ia berkata kalau ini adalah formasi O. Ya nggak lain, O-nya ya Oshiba. Ya, sebelumnya Oshiba juga sudah pernah mengatakan formasi O ini saat bareng Kimista dan juga Aiba. Menempatkan Oshiba di pertahanan emang efektif banget, bahkan Nitobe sampai bengong melihat lompatan Oshiba yang sangat tinggi. Tapi tentu Oshiba nggak ketinggalan sifat sombongnya dan berkata ke Nitobe buat nggak terlalu bergantung kepada dirinya. Tapi bola sundulan Oshiba kemudian jatuh di kaki Ryosuke, dan secara mengejutkan Ryosuke langsung mengirimkan umpan terobosan ke dalam kotak penalti. Ryosuke pun pede kalau umpannya bakalan lolos, bahkan dia bilang untuk jangan mengira aku cuma bisa menembak doang. Namun yang mengejutkan, Oshiba bisa mengantisipasi itu dengan kakinya yang panjang, bahkan Ryosuke juga nggak menduga itu. Tapi nggak ketinggalan juga Oshiba yang berteriak dengan sombong. Nah, Oshiba yang masih sombong, Kimista di sini meminta bola
bola, Oshiba pun langsung mengoperkannya kepada Kimista. Tapi Kimista langsung ditempel ketat oleh Kazuhiko, namun kali ini Kimista bisa melewati Kazuhiko dengan cepat. Kimista di sini memuji Oshiba dengan berkata kalau Oshiba emang jenius dan dia udah tahu dari lama. Tapi Oshiba yang dipuji Kimista, ia malah berteriak untuk Kimista menekan. Karena jika Seishiki bisa menekan, dia akan dijadikan penyerang lagi. Ya, Oshiba di sini emang belak-belakan banget, bahkan Kimista jadi jengkel karena Oshiba mengatakan formasi mereka dengan berteriak. Nah, Kimista yang melakukan counter attack mempunyai dua pilihan antara mengoper ke Mitsuki dan juga Kazama. Tapi Kimista lebih memilih mengoper ke Kazama dan Kazama langsung mengoper ke samping kepada Haibara yang berlari dengan sangat cepat. Bahkan pemain Ryuzan aja mengakui kecepatan Haibara ini. Kayang melihat serangan balik Seishiki berkata jika Seishiki yang memakai 5 back memudahkan fullback mereka untuk bergerak maju. Nah, Haibara yang maju, ia mengingat perkataan Ubukata yang bilang jika Marco adalah fullback terkuat. Tapi untuk urusan menyerang dan bertahan, Ubukata meminta dengan hormat untuk Haibara tidak kalah karena Ubukata menganggap Haibara adalah mesin Seishiki. Mitsuki di sini pun terlihat meminta bola. Marco juga berteriak kepada rekan-rekannya untuk mewaspadai vertical pass yang akan dioperkan kepada Mitsuki. Tapi bukannya mengoper, Haibara malah terus mendribble dan berbelok ke tengah pertahanan Ryuzan. Sepertinya Haibara di sini memang berniat buat menembak dan kita flashback sebentar saat dimana Haibara meminta diajari Kazama trik atau semacamnya untuk menendang dengan kaki kiri. Ya, pada awalnya Kazama seperti meledek Haibara, tapi saat Kazama melihat Oshiba yang berusaha bermain bertahan, Kazama jadi sadar apa maksud dari Haibara. Singkatnya sih, Kazama juga kemudian mengajari Haibara cara-cara untuk menendang dengan kaki kiri. Sebenarnya aku pengen ngejelasin tapi nggak begitu paham, takutnya nanti malah jadi ambigu. Ya, kita skip aja. Nah, balik lagi ke pertandingan dimana Haibara yang mendribble ke tengah, ia juga sudah bersiap untuk melakukan tendangan. Tapi secara mengejutkan ada Marco yang menutup ruang tembak Haibara, bahkan Kurusu aja mengira kalau Marco bisa menghentikan Haibara. Namun Haibara kemudian melakukan tipuan dan dengan cepat Haibara berhasil menembak sembari bilang kalau bukan cuma Oshiba aja yang menyembunyikan bola. Mungkin maksudnya bukan Oshiba aja yang punya keahlian tersembunyi. Nah, Haibara yang menendang dengan kaki kirinya, Go Nakano berkata kalau tendangannya kenceng banget. Tapi ia masih bisa menepisnya, namun bola masih mengarah ke gawang Ryuzan. Tapi yang gokilnya, dengan cepat Go Nakano melompat lagi dan membuat bola melewati tiang gawang. Penyelamatan super dari Go Nakano sekaligus menjadi akhir dari video ini. Dan kalau ada kritik atau saran ya tulis aja di kolom komentar. Dan bye-bye.